Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini Ibu akan review singkat pembelajaran-pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya ya. Yang pertama tentang perkalian ataupun pengurangan berulang. Jadi apabila ada contoh 5 dikali 4, itu bagaimana untuk perkalian berulangnya? Jadi angka 4-nya ini ada 5. Angka 4-nya ada 5. Jadi seperti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dikali 4. Hasilnya adalah 20. Nah, kalau untuk pembagian itu juga sama. Misal 15 dibagi 3. Itu berarti 15 kita kurang 3, kita kurang 3, kita kurang dulu. 15 kurang 3 hasilnya 12. Dikurang 3 lagi hasilnya 9. Kurang 3 lagi hasilnya 6. 6 kurang 3 lagi hasilnya 3. 3 kurang 3 lagi hasilnya 0. Nah, jadi kalau sudah didapatkan angka 0, baru deh kita hitung ada berapa angka 3-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 15 dibagi 3 hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian untuk perkalian dan pembagian yang lain, contohnya 40 dikali 4. Bagaimana cara menghitungnya, Bu? Nah, jika ada angka 0 seperti ini, 40 kali 4 ini kan ada angka 0-nya 1. Yang cukup dikalikan, ini anggap saja 0-nya ditutup, yang dikalikan 4 dikali 4-nya. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Nah, angka 0-nya ada berapa? Ada 1, tinggal ditambah, jadi 160. Begitupun misal 20 kali 80. Nah, ini juga sama, yang ada angka 0-nya ditutup dulu ya. 0, 0 ditutup. Jadi kita tutup angka 0-nya 2. Tinggal 2 dikali 8, hasilnya berapa? 16 juga. 0-nya ada berapa? 1, 2. Ditambah 1, 2, hasilnya 1600. Begitupun dengan pembagian ya. Untuk pembagian, misal 90 dibagi 3. Ini bagaimana, Bu? 0-nya kita tutup ya. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, baru 0-nya kita masukkan 30. Seperti itu. Begini juga contohnya dengan misal 80 dibagi 4. Ini juga sama, 0-nya ditutup. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Baru kita masukkan 0-nya. Nah, namun ada pengecualian untuk pembagian apabila depan dan belakang ada 0-nya. Contoh 80 dibagi 40. Nah, ini kan ada sama-sama ada 0-nya ya. Nah, kalau sama-sama ada 0-nya, nanti 0-nya harus dihilangkan. Kita coret. Tapi apabila di depan kita coret 0-nya 1, di depan 0-nya ada berapa? 1. Kita coret 1, di belakang juga kita coret 1, sehingga habis ya. Tinggal 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Nah, ini kalau di depan dan di belakang sama-sama ada 0-nya ya. Contoh lagi 60 dibagi 20. Sama-sama ada 0-nya ya. Kita coret. Depan kita coret 1, belakang kita coret 1 juga ya. Harus sama ya. Tinggal 6 bagi 2. Hasilnya adalah 3. Lalu kalau seperti ini bagaimana? 600 dibagi 20. Nah, 600 dibagi 20. Kita lihat yang 0-nya paling sedikit ya. Kita lihat yang 0-nya paling sedikit, yaitu yang depan atau belakang. Yang belakang ya, yang belakang 0-nya ada 1. Kita coret. Berarti di sini coret 0-nya 1. Lalu yang depan bagaimana, Bu? Nah, tadi kan Ibu sudah bilang, coretnya harus sama ya. Kalau di belakang 1, berarti di depan juga harus coretnya 1. Berarti tinggal 60
dibagi 2. Nah, kalau ini kan tidak ada nolnya, cuma yang di depan doang. Ini baru bisa ditutup. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Baru kita masukkan nolnya, 30. Seperti itu. Ya. Sampai sini bisa difahami ya untuk untuk perkalian dan pembagian. Kemudian untuk pecahan, Ibu ini mereview jika ada membandingkan pecahan, contohnya 1/5 itu hasilnya dengan 1/8 itu bagaimana? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Caranya adalah dengan kali silang. Atas kali bawah, tapi yang ini atas kali bawah dengan yang ini. Kali silang. Ya. 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. Itu sebelah sini ya. Di sebelah kiri. 1 kali 5 hasilnya adalah 5 ya. Sehingga 8 dan 5 mana yang lebih besar? 8, berarti tandanya seperti ini. B lebih besar ya. Lalu jika 1/6 dengan 1/2, mana yang lebih besar? Seperti tadi, kali silang ya. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. 2 dan 6 mana yang lebih besar? Lebih besar 6, berarti 2 lebih kecil. Seperti itu. Oke? Bisa difahami untuk pecahan. Kemudian nanti untuk mengurutkan juga seperti itu ya. Sama ya, bisa ya. Jadi kita bisa tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kemudian untuk pengukuran satuan berat, kemudian satuan berat dan satuan panjang, nanti anak-anak dicoret-coretan bisa membuat tangganya terlebih dahulu ya. Diingat-ingat ya, kampung halaman damai menjadi dambaan cemua mama. Jadi kampung itu KM, halaman itu HM, damai itu dam, M menjadi kampung halaman damai menjadi dambaan itu DM, cemua itu CM, dan mama itu MM. Ya, diingat ya. Kalau misalnya ini satuan panjang, kalau satuan berat, ini M-nya yang di belakang diganti dengan G. Jadi KG, HG, DAG, G, DG, CG, dan MG. Lalu diingat, jika naik satu tangga itu dibagi 10. Itu satu tangga ya. Jika turun satu tangga itu dikali 10. Lalu kalau 2 tangga gimana? Kalau naik 2 tangga, ingat 2 tangga berarti nolnya ada 2. Berarti dibagi 100 karena 100 nolnya ada 2. Lalu kalau turun 2 tangga dikali 100. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi 1000 karena nolnya 1000 ada 3. Kalau turun 3 tangga berarti dikali 100. Contohnya 1 km itu berapa M? Kita lihat dari KM ke M naik atau turun? Turun ya, turun berapa? Anggap anak-anak berdiri di sini. Lalu turun 1, 2, 3. Berarti turun 3 ya. Ingat ya, kalau turun 3 berarti 1 ini 1 dikali yang nolnya ada 3 berapa? Itu 1000. Jadi 1 kali 1000. Hasilnya adalah 1000. Berarti 1 km sama dengan 1000 M. Ya. Lalu jika contoh yang kedua 5 M itu berapa cm? Lihat dari M ke cm itu naik atau turun? Turun ya. Turun berapa tangga? 1, 2. Turun 2. Berarti kalau turun 2 berarti dikali atau dibagi kalau turun? Kalau turun dikali. Berarti 5 dikali, tadi karena turunnya 2, berarti nolnya ada 2. Yang nolnya ada 2 itu adalah 100. Jadi 5 kali 100 hasilnya adalah 500. Begitupun kalau naik ya. Contohnya 1000 mg itu berapa DG? Ini anggap ini mg ya. Ini mg, ini DG. 1000 mg itu berapa DG?
Dari MG ke DG naik atau turun? Naik ya. Naik berapa? Naik 1, 2. Naik 2 ya. Berarti kalau naik itu dibagi atau dikali? Kalau naik itu dibagi. Tapi karena 2 kali, jadi dibaginya 100 ya. Nolnya ada 2. Jadi 1000 dibagi 100. Nah, ini pakai cara pembagian yang tadi sudah Ibu ajarkan. Dicoret ya. Nah, 100 kita lihat dulu. Ini sama-sama ada angka nolnya ya. Depan dan belakang ada angka nolnya. Mana yang lebih sedikit angka nolnya? Yang belakang. 100 nolnya ada 2 ya. Berarti yang di depan kita juga coret 2. Kita ingat, dilihat yang nolnya paling sedikit. Di sini karena yang paling sedikit di belakang, jadi kita coret dua-duanya. Karena coret 2, berarti depan juga harus coret 2. Harus adil, depan dan belakang harus sama coretnya. Berarti tinggal 10 bagi 1, hasilnya adalah 10. Yang terakhir, contoh yang terakhir, jika ada 75.000 M, itu berapa HM? Berapa KM? Kita lihat dari M ke KM itu naik atau turun? Naik ya, naik berapa? 1, 2, 3, naik 3. Berarti kalau naik dikali atau dibagi? Kalau naik dibagi ya. Kalau naiknya 3 kali berarti dibagi 1000 ya. Jadi 75.000, ingat naiknya 3 kali. Berarti dibagi yang nolnya ada 3, yaitu 1000. 1, 2, 3. Nah, lalu bagaimana Bu Guru? Banyak sekali angkanya. Ini mudah. Tinggal anak-anak coret nolnya saja. Dilihat mana nolnya yang lebih sedikit, depan atau belakang. Yang depan nolnya ada berapa? 3. Yang belakang nolnya 3. Berarti sama. Kalau sama berarti bisa dicoret semuanya. 1, 2, 3. Belakang kita coret 3, berarti depan juga harus coret 3. Harus sama. Berarti tinggal 75 dibagi 1. Hasilnya adalah 75. Jadi 75.000 M sama dengan 75 KM. Sampai sini bisa difahami ya. Baik, singkat dari Ibu itu saja. Nanti juga ada soal cerita, difahami soal-soal yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Ibu, materi-materi sebelumnya. Karena nanti soal pasnya tidak jauh dari yang tugas-tugas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin sekian dari Ibu. Nanti juga mungkin ada soal cerita merubah dari satu satuan ke satuan lainnya. Contohnya misal ya, terakhir lagi Ibu beli jeruk misal 5 kg. Kemudian jeruknya tumpah. Berarti tinggal 3 kg jeruknya. Nah, itu berapa satuan gram? Nah, itu nanti anak-anak cari 3 kg itu berapa gram, seperti itu. Mungkin nanti ada yang mirip-mirip seperti itu. Silakan dipelajari pelajaran-pelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian dari Ibu. Sukses untuk ujiannya. Semangat selalu dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.